Diketahui bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik dijelaskan oleh para ulama kita tentang siapa hakikatnya mereka. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Talaqawna al-mu'min asabbu syai'in qalban wa amru syai'in jisman." Engkau akan bertemu dengan seorang mukmin yang bisa jadi tubuhnya dia sakit, tubuhnya ada cacatnya, tapi hatinya lembut, hatinya bersih. Itulah mukmin. Wa talaqawna al-fajir wal munafiq asahhu syai'an jisman wa amraduhu qalban. Namun kau akan dapati orang munafik itu paling perhatian dengan tubuh mereka, paling perhatian dengan kesehatan mereka, tapi berkaitan dengan hatinya luar biasa rusak. Ini orang munafik. Wallahi law sahhat as-samuka wa maridat qulubukum lakuntum ahwan 'ala Allah min al-ja'lan. Demi Allah, jika seandainya tubuh-tubuh kalian sakit, namun hati-hati kalian sehat, itu lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai mereka, ya, bahwasanya jasad-jasad mereka itu adalah menarik. Ucapan-ucapan mereka menawan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, padahal sejatinya mereka bercerai-berai. Maka ini diantara sifat munafik, perhatian sekali terhadap badan, terhadap tubuh, tapi terhadap hati ditelantarkan. Demikian juga diantara sifat orang munafik dijelaskan oleh Fudail bin Iyad, yaitu mereka orang yang senantiasa hasad, wala yaqbud, dan tidak senang berlomba dalam kebaikan. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, al-ghibatu minal iman wal hasadu minal nifaq. Ghibah, senang berlomba dalam kebaikan itu di antara bentuk keimanan. Adapun hasad, ini bagian daripada kemunafikan. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, innal mu'min ahsan al-dhann wa ahsan al-amal. Sesungguhnya orang yang beriman itu dia sebenarnya husnuzan, sehingga dia berusaha memperbaiki diri. Wa innal munafiq asa al-dhann wa asa al-amal. Adapun orang munafik biasanya suudzon, sehingga amalnya pun rusak. Ini diantara sifat orang munafik. Ya, demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang masyhur, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat yang jika terkumpul pada diri seorang, maka dia seorang munafik sejati. Apa saja sifat itu? Mungkin bisa ditanya. 4 sifat yang jika terkumpul pada diri seorang itu sebagai munafik sejati. Kita tanya dulu ya, tadi. Mungkin satu aja mungkin ya. Ada yang tahu nggak salah satunya mungkin? Salah satu sifat Dari 4 sifat. penuh. Ya. Berkata bohong, Ustaz. Masya Allah. Atau Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. itu ya. Orang munafik itu di antara sifat mereka senang berbohong. Bahkan disebutkan ucapan mereka itu mayoritasnya bohong. Senangnya bohong. Ini di antara tanda orang munafik. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza haddatsa kadzab." Ya, kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza tumila qala. Kalau mereka dipercaya, mereka berkhianat.
Wa idza ahada ghadar. Kalau dia berjanji mereka ingkar. Wa idza khasama fajar. Dan kalau mereka bermusuhan berlebih-lebihan. Ya, sehingga ada ucapan sebagian orang mau sampai mati juga saya akan terus bermusuhan sama dia. Subhanallah. Ini tanda sifat orang munafik. Hati-hati. Sifat orang mukmin itu senang memberikan maaf. Seperti sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anaknya Aisyah radhiyallahu anha itu difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Bayangkan, anaknya sendiri difitnah berzina. Oleh siapa? Oleh Mistah bin Usaha, yaitu seorang saudaranya yang biasa beliau berikan santunan. Abu Bakar As-Siddiq itu biasa berikan santunan kepada saudara yang bernama Mistah. Mistah termakan fitnah oleh orang-orang munafik mengatakan bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah demi Allah saya tidak akan berikan santunan lagi kepada orang itu. Namun turun ayat yang terdapat di surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum." Hendaknya kalian memberikan maaf dan memberikan ampun. Tidakkah kalian menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Ketika turun ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Bala ya Allah." Benar ya Allah, tentu saya menginginkan ampunan. Maka beliau batalkan sumpahnya, kemudian memberikan santunan lagi kepada Mistah bin Subhan. Ya, mungkin berat bagi kita kalau ini terjadi pada diri kita, anak kita difitnah. Ya. Demikian juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ayatul munafik salas. Tanda kemunafikan itu 3. Ya, tadi idza haddatsa kadhab, jika dia bicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Kalau dia berjanji dia mengingkar, dan jika dia diberikan amanah dia berkhianat. Ya, ini diantara dalil-dalil dari hadis mengenai al-munafiqin. Adapun dalil dari Al-Quran ini banyak sekali. Di antara sifat orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, mereka itu malas salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam kondisi malas. Dan mereka itu senangnya riya, ingin dipuji oleh orang lain, wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berpikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ini menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita beramal untuk dipuji manusia. Ini sifat orang-orang munafik. Bahkan mereka itu punya sifat paling inti adalah ar-riya'ul mahdhi, riya yang murni. Kenapa? Karena mereka masuk Islam sejatinya untuk menyelamatkan diri mereka, atau untuk merusak kaum muslimin dari dalam. Itulah orang-orang munafik. Sejatinya syahadat mereka itu tidak diucapkan murni dari hati mereka. Ini kalau sudah seperti ini namanya nifaqul akbar, kemunafikan yang besar. Ya, jadi kemunafikan yang besar adalah ketika seorang pura-pura masuk Islam, padahal di dalam hatinya sama sekali tidak ada keimanan. Dan orang yang seperti ini, nifaq al-i'tiqadi, kata para ulama, ini keluar dari Islam, bahkan sejatinya dia belum masuk Islam. Ada juga orang yang terkena kemunafikan besar ini setelah dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam dulu, murni dengan kesadaran dia,
tapi karena salah pergaulan atau karena dia yang menyimpang, maka dia pun keluar dari Islam. Ini pun bahaya. Ya, seperti mungkin kita pernah dengar, ya. Ada seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi, beliau lahir dari Qasim, Saudi Arabia. Orangnya cerdas. Bahkan beliau ketika kuliah di Al-Azhar itu bisa sampai mendebat gurunya saking cerdas. Ya. Namun subhanallah, ketika dia menulis satu buku yang bernama As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah, ya, pertempuran antara Islam dan agama penyembah berhala, itu kitab yang ditulis untuk membantah orang-orang Syiah. Kitabnya tebal, PDF-nya masih ada sampai sekarang. Maka dia dipuji oleh Imam Masjidil Haram saking bagusnya karya beliau. Kata Imam Masjidil Haram, qad ishtara Al-Qasimi bisa menunjam. Dengan karya ini, Al-Qasimi telah membeli tiket surga. Ini saking bagusnya karya beliau. Namun ketika dia pulang ke Saudi, ternyata tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan pujian. Ya. Maka dia kembali lagi ke Mesir dan berjaya dengan orang-orang ateis. Dan meninggal di atas agama ateis. Bahkan sebelum meninggal, dia sempat menulis satu kitab yang berjudul Hadihi Hiyal Aghlal. Inilah belenggu-belenggu kehidupan. Apa maksudnya? Dia sebut Islam ini sebagai belenggu kehidupan, sebagai beban kehidupan yang harus segera dilepaskan. Ini kemunafikan yang besar. Dia sempat masuk Islam tapi keluar dari Islam disebabkan kemunafikannya. Bahkan dia meninggal di atas agama ateis menurut sebagian pendapat umum. Maka kira-kira dua wajah ini bahaya atau tidak? Ya, sangat bahaya, Ustaz. Ya, sangat bahaya sekali. Jadi sangat bahaya sekali. Jadi jangan dianggap ini kan kemunafikan yang sifatnya amalan. Memang betul tadi yang kita sebutkan 3 atau 4 hal yang jika ada pada diri seorang itu dia seorang munafik. Kata para ulama itu nifaqul amali, nifaq yang sifatnya amalan yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya kalau orang berdusta tidak langsung keluar Islam. Ya kalau orang berkhianat tidak langsung keluar dari Islam. Kalau orang mengingkari janji tidak langsung keluar dari Islam. Kalau orang berhubungan dalam permusuhan tidak langsung keluar dari Islam. Namun kalau ini terus dilakukan, ini akan menyeret dia ke dalam nifaq yang besar. Ya, bahaya sekali. Ya. Maka ya ini diantara tanda kemunafikan yang disebutkan dalam hadis. Nah, tapi kalau misalkan apakah harus berkumpul semua sifat-sifat tadi pada seseorang baru disebut dia adalah seorang munafik, atau cukup salah satu aja dia sudah disebut sebagai seorang munafik? Iya. Kata Nabi SAW, "Man kunna fihi kana munafiqan khalisan." Kalau dia terkumpul padanya 4 hal, maka dia itu munafik yang murni. Ya. Jadi kalau saya cuma 1, Ya. berarti apa? Apa? Dia sudah memiliki sifat kemunafikan. Ya, ada kalau yang tadi. Ya. Sudah ada benih-benihnya ya. Iya. Mungkin kalau penyakit ada tahap awal, ada gejala DBD, ya. Ada gejala apa lagi? Gejala tipes, ya. Berarti harus cepat-cepat diobati. Harus segera diobati. Ya. Kalau tidak, maka akan semakin tambah parah. Ya. Baik. Demikian juga kita lihat ya ucapan para ulama yang menjelaskan tentang kemunafikan ini. Di antara sifat orang munafik al-israru 'alal ma'asi. Mereka terus berbuat maksiat. Ya. Jadi kalau diingatkan dulu ya, terus saja. Ini hati-hati tanda daripada kemunafikan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, al-israru 'alal ma'asi
wa syu'abun nifaq min ghairi taubah. Terus menerus dalam kemaksiatan, ya, ini bagian daripada kemunafikan ketika dia lakukan tanpa taubat. Yukhsha minha an yu'aqab sahibuha bisalbil iman bil kulliyah. Dikhawatirkan orang yang seperti ini akan tercabut seluruh keimanannya. Karena memang kemaksiatan itu sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah akan mengurangi apa? Keimanan. Dia berbuat kemaksiatan lagi, berkurang lagi, bahkan bisa sampai hilang. Ya, di antara sifat orang munafik juga, mereka adalah orang yang kaya manis sedekah. Ya, orang-orang yang gak mau sedekah, kalau lihat ada orang yang sedekah, dia menghina. Ya, sebagaimana Allah SWT ceritakan di dalam surat At-Taubah, ketika ada beberapa sahabat yang hanya bersedekah dengan beberapa butir kurma. Mereka katakan, apa manfaatnya sedekah ini? Ya. Maka mereka kalau lihat ada orang yang sedekah, mereka hina. Ya. Tapi kalau ada orang yang lihat sedekahnya banyak, mereka katakan, ya ini riya nih. Nah, ini diantara sifat orang munafik, mudah memvonis orang. Oh, ini riya nih orang ini. Ya. Dia sendiri nggak sedekah. Ya. Atau kalau lihat ada orang yang sedekah sedikit, dia ini diantara sifat kemunafikan. Demikian juga diantara tanda kemunafikan, dia tidak menangis kecuali hanya mencari pujian. Jadi kalau di hadapan orang mudah menangis, tapi kalau dia sendiri nggak pernah menangis sama sekali karena takut kepada Allah. Ini tanda kemunafikan. Ya, demikian juga kata Qatadah bin Du'amah, di antara tanda kemunafikan tidak suka salat malam. Ini hati-hati. Ya, laksanakan salat malam walaupun hanya 1 rakaat sebelum tidur. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak salat malam rajulun su', dia itu orang buruk. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan salat zikir itu hukumnya wajib. Ya, walaupun pendapat mayoritas ulama yang wajib itu hanya salat 5 waktu, plus salat Jumat, ya, dan salat Idain, salat 2 hari raya menurut sebagian ulama. Maka laksanakan salat malam walaupun hanya 1 rakaat. Ya. Jangan sampai kita menjadi seperti bangkai di malam hari, di pagi hari seperti keledai. Maksudnya apa? Di malam hari tidur. Ya. Bahkan sebagian orang salat subuhnya setengah 7. Ya. Setengah 7. Dia fitness kuat. Ya, biasanya fitness yang paling berat berapa kilo? Paling saya 2,5 kilo. Kalsium. Suka fitness kayaknya. Barbel yang biasanya agak berat berapa kilo? Gym. 80 kilo. Ya. 80 kilo kuat dia kan. Tapi kelopak mata sendiri kurang dari setengah kilo, nggak kuat dia angkat. Iya. Ya. Dia dengar azan subuh, kelopak mata kira-kira berapa kilo kelopak mata kita ini? 1 orang juga nggak nyampe ya. 1 orang juga nggak nyampe. Tapi sebenarnya dia angkat, nggak kuat dia. Ya. Ini tanda kemunafikan. Kata Nabi SAW, afdalu salati 'ala al-munafiqin 2 salat. Ya, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah 2. Yaitu salat subuh dan salat isya. Ya. Karena memang 2 salat ini kalau di zaman dulu itu orang nggak kelihatan, Pak.
Zaman sekarang sudah ada lampu kelihatan orang sholat subuh siapa, orang sholat isya siapa. Di zaman dulu, ya kalau sudah masuk subuh atau masuk isya kan kelihatan siapa yang sholat di belakang kita, siapa yang sholat di depan kita. Sehingga ini sholat yang paling berat bagi orang munafik. Ya, wajah kaum ila salat qaum kusal. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, sholatnya malas. Sholat kok ini ya. Ini diantara sifat munafik. Demikian juga ya diantara sifat munafik kata Syekh Shalih Al-Fauzan, senang kalau selesai Ramadan. Jadi selesai Ramadan itu bahagia. Ya. Kalau kita bahagianya kenapa? Boleh makan lagi, ya kan? Karena bertemu dengan Id, kita berkumpul dengan saudara, tidak masalah. Tapi mereka gembira karena selesai dari ibadah, lepas dari ibadah. Atau juga mungkin salah mengartikan arti hari kemenangan ya? Iya, ya. Bisa jadi salah mengartikan arti hari kemenangan. Kemenangan, jadi menang. Ada dikalahkan mungkin. Jadi subhanallah, seolah-olah ibadah itu beban. Iya. Padahal sejatinya Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik sejatinya untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk sejatinya itu untuk diri kalian sendiri. Ya. Demikian juga di antara sifat orang-orang munafik itu suka mencari kesalahan orang lain. Jadi ditinggalkan kesalahan ya. Sebulan tahu nggak? Sebulan. Itu kan. Ya. Berkata Abdullah bin Muhammad Manazil, al-mu'min yatlubu ma'adir ikhwan, wal munafiq yatlubu atharat ikhwani. Seorang beriman itu mencari uzur untuk saudara-saudaranya. Kalau ada yang berbuat salah, orang beriman itu akan mencari 70 uzur, bukan satu. 70. Cari 70 uzur. Wah, ini orang yang berbuat salah, bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia sedang remeh, atau biasanya apa saja ya? Mungkin terlambat, ya, atau ya mungkin karena terlambat, ya mungkin terlambat, ya, atau mungkin sakit, ya sakit. Cari 70 uzur. Kenapa dia nggak salam sama saya? Mungkin sakit gigi, sariawan. Ya, mungkin lagi banyak pikiran. Dia cari 70 itu. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu orang nggak salah pun dicari-cari kesalahan. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana hukum orang tua memeriksa HP anaknya, boleh tidak? Nah ini kita nggak tahu nih Pak. Ada yang bilang nggak boleh. Apa itu? Mungkin ada yang tahu nggak jawabannya? Boleh apa tidak? Dan kenapa boleh atau kenapa tidak ya? Yeah. Kenapa boleh atau kenapa tidak? Silakan mungkin ada berdua. Boleh. Kenapa Pak? Alasannya. Karena berdosa kalau orang berdosa anak itu ya. Oh. Bagaimana? Ya, sebenarnya benar tapi perlu dilengkapi. Iya. Ada yang perlu dilengkapi? Ada yang melengkapi mungkin? Ya, tapi benar. Kita kasih hari ya. Iya. Halo, Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Anak ketika berbuat salah atas kelalaian pendidikan orang tua, orang tuanya berdosa. Jadi orang tuanya lalai dengan pendidikan anak-anaknya. Yang penting garanti. Iya. Yang penting mereka jadi gede badannya, gitu. Yang penting sehat. Jadi tidak dilihat bagaimana pendidikannya. Ya, sehingga kita sedih ya. Hari-hari ini ada beberapa anak kecil tuh, 4 orang ya,
yang membunuh anak perempuan, ya, kemudian diperkosa jasadnya. Usia 12 tahun. Berarti sejak kapan dia otaknya sudah rusak? 12 tahun sudah serusak itu. Dan ini faktor utama terbesarnya adalah orang tua, terutama ayah. Ketika ada anak yang rusak, itu biasanya faktor terbesarnya ayah kurang tegas. Ya, terlalu membiarkan, terlalu husnuzon kepada anak sendiri. Ya, nggak apa-apa kan baik. Saya lihat juga tuh baik tontonannya. Iya, dia ada orang tua nggak baik, tapi di belakang orang. Ya, maka kira-kira bermasalah tidak kalau orang tua memeriksa anaknya? Jawabannya tidak secara agama. Ya. Secara agama gimana? Boleh juga ya? Boleh ya, kalau orang tua ke anak mudah-mudahan tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu bagian daripada tanggung jawab. Ya, demi menjaga psikolog anak, demi menjaga mental anak, demi menjaga akidah anak, maka tidak mengapa kita periksa hati anak. Tapi kalau hati orang lain, mungkin itu akan masalah. Apalagi nggak kenal. Apalagi nggak kenal. Tapi kan apakah ada batasan usia kan? Maksudnya sampai usia berapa sih anak kita boleh memeriksa masalah pribadi? Ya, ya tentu kalau sudah dewasa ya, dan kita lihat, kita tes dulu gitu ya, itu sudah dia nampak dewasa dalam menggunakan, maka tidak perlu diperiksa lagi. Ya, adapun kalau masih ya mungkin usia SMA ke bawah ya, SMP dan seterusnya, SD apalagi, ini sangat layak kita lihat apa yang dia tonton, apa yang dia suci. Tapi kalau sudah kuliah mungkin sebenarnya tidak perlu lagi. Iya. Karena kalau sudah usia kuliah itu sudah ya, tinggal kita arahkan saja. Kalaupun kita seandainya melihat dia pernah berbuat kesalahan, ya ada satu akhlak yang penting yang harus kita jaga, yaitu taghaful, pura-pura tidak tahu. Yang waktu itu ya. Jadi kalau kita lihat kesalahan orang lain, jangan langsung tampakkan kita itu tahu kesalahan dia. Pura-pura kita tidak tahu. Kemudian kita berikan nasihat secara umum saja. Ya, kita berikan nasihat secara umum sehingga dia tuh bisa lebih menerima. Tapi kalau langsung dihajar, kamu kemarin malam nonton apa? Wah, udah langsung, waduh, ya, Duper gitu. Sudah. Jadi bisa jadi dia nggak mau cerita lagi, dia lebih tertutup, ini akan lebih baik. Oleh karena dalam kaidah tarbiyah Islamiyah, wasahibu sab'an, ya 0 sampai 7 bermain bersama anak, 7 sampai 14 tanamkan pendidikan adat kepada anak, 14 sampai 21 jadilah sahabat anak. Ya, usia 14 sampai 21 jadilah sahabat anak. Kalau 21 ke atas apa? Punya cucu kan? Sudah punya cucu. Sudah punya cucu. Ya, ini diantara sebagian ucapan para ulama mengenai sifat kemunafikan. Sekarang bagaimana supaya kita terhindar dari kemunafikan? Nah, ini penting. Ya, ini inti dari kajian kita. Bagaimana kita terhindar dari kemunafikan? Yang pertama yaitu segera melaksanakan sholat, kalau bisa ya dapatkan takbiratul ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula, kutibat lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minal nifaq." Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat bersama imam dapat takbiratul yang pertama, takbiratul ihram, maka dia akan diberikan 2 pembebasan. Pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari kemunafikan. Terutama kalau dia berhasil minimalnya 40 hari. Ya, jadi hadis yang sahihnya ini. Ya, kita sholat dapat takbiratul ihram 40 hari. Adapun yang lemahnya itu apa? Salat arba'in yang sering kita dengar. Kemudian yang kedua, husnul khuluq wa tafaqquh fid din.
perbaiki akhlak dan pelajari agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "Khoslatani la tajtami'an fi munafiq, husnul samtin wa la fiqhun fiddin." Dua hal yang tidak akan ada pada seorang munafik. Apa itu? Akhlak yang baik dan belajar agama. Nah, maka kita duduk seperti ini dalam rangka menghilangkan kemunafikan. Ya. Karena kata Nabi SAW, jaminan dari Nabi SAW, siapa yang akhlaknya baik, belajar agama, paham agama, dia akan terbebas dari kemunafikan. Kemudian yang ketiga yaitu sedekah. Nabi SAW mengatakan, sedekah itu burhan, sedekah itu bukti keimanan seorang. Ya. Dan kalau bisa kita itu punya kebiasaan sedekah setiap bulan. Ya, santunan kepada siapa setiap bulan. Ya. Minimalnya kepada orang tua kita. Makanya nih kalau bapak-bapak ini pertama turun gaji, kalau bisa sisihkan dulu untuk orang tua. Walaupun nggak besar, kalau bisa besar bagus. Kalau misalkan hanya bisa 100.000, 200.000, 50.000 apa? Yang jelas orang tua kita itu harus mendapatkan kebaikan pertama kita. Ya. Kemudian yang keempat, qiyamul lail, yaitu laksanakan sholat malam. Ya, tadi telah kita dengar hadisnya atau ucapan sahabatnya atau tabi'innya bahwasanya ya berkata Qatadah, ya seorang tabi'in, qalla nasahara al-lail munafiq. Jarang sekali orang munafik yang sholat malam. Jarang sekali orang munafik yang bangun tengah malam. Ya, maka usahakan kita bangun tengah malam. Kemudian yang kelima, berjuang di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Dan jihad ini ada dua macam, jihad dengan dakwah kita. Ya, ini kita sedang berjihad. Ya. Jihad dengan pena kita, dengan dakwah kita, dengan lisan kita. Dan yang kedua, jihad dengan ya tenaga dan kekuatan kita. Ini di medan jihad, namun tentu harus memenuhi syarat-syaratnya di bawah komando pemerintah yang sah dan seterusnya. Kemudian yang keenam, kasratul dzikrillah, perbanyak zikir kepada Allah. Ya, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang 142, "Wa la yadhkurunallaha illa qalilan." Di antara sifat orang munafik itu zikirnya sedikit, zikirnya jarang. Ya, sementara orang beriman zikirnya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, zikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Seorang bisa dikatakan zikir yang banyak, setiap ada momen doa, setiap ada momen zikir, dia zikir. Masuk masjid dia zikir, keluar masjid dia zikir, keluar rumah dia zikir, masuk rumah dia zikir, setelah wudhu dia zikir, terus berzikir. Kemudian ditambah dia zikir setelah salat dan zikir pagi petang. Itu wallahu a'lam bisa dikatakan sebagai orang yang banyak berzikir. Ya, apalagi kalau ditambah dia mengisi waktu kosong dia dengan zikir. Ya. Kemudian yang ketujuh, doa, perbanyak doa. Ya. Sebagaimana Abu Darda, seorang sahabat yang mulia, beliau sangat sering berdoa kepada Allah ingin dibebaskan dari kemunafikan. Abu Darda. Sehingga sebagian sahabat bertanya, ya, ma anta wa nifaq? Apa urusanmu dengan kemunafikan? Kok sering sekali Anda itu berdoa kepada Allah dari kemunafikan? Maka apa kata beliau? Allahumma ghafir, Allahumma ghafir, Allahumma ghafir man ya'malul bala. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Siapa yang bisa aman dari musibah ini? Wallahi inna rajul la yusbatan fi sa'atin fa yanqalibu an din. Demi Allah, sesungguhnya ada orang yang gara-gara sesaat dia balik dari agamanya, keluar dari agamanya. Ya.
gara-gara satu saat. Sebagaimana kita pernah dengar kisah yang disebut oleh para ulama kita, ketika ada orang muadzin naik ke atas, kemudian dia melihat wanita cantik. Ya. Kemudian setelah ada, dia turun datangi rumahnya. Ternyata ini orang Nasrani. Ya. Kata bapaknya, kalau kamu menikah anak saya, kamu harus masuk Kristen, keluar dari Islam. Subhanallah, orang ini ikuti keinginan bapak. Ya. Dan ada yang mengatakan orang ini meninggal ketika itu. Belum sempat berbulan lagi. Namun subhanallah Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia telah keluar dari agama Islam. Lihat, dia yang azan. Ya, tapi dia keluar dari Islam sebelum dilaksanakan sholat. Ya, maka ada orang yang keluar dari Islam hanya dengan sesaat. Hanya lihat wanita cantik keluar. Ya, hanya lihat satu buah muslim, ya, keluar. Ya. Maka ini yang ketujuh. Yang kedelapan, hubbul ansar. Cintailah sahabat Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansar. Di antara tanda keimanan senang sahabat Ansar. Wa ayatul nifaq hubbul ansar. Dan tanda kemunafikan benci kepada sahabat Ansar. Pertanyaannya, mana yang lebih utama? Sahabat Ansar atau Muhajirin? Nah, ini mungkin kalau mau dijawab. Ada yang menjawab? Ya. Lebih utama sahabat Ansar atau Muhajirin? Nah, ada jawaban kunci nih. Atau? Oh ya? Ini nih, kayak Pak Arunsa menjawab. Oh, enggak ya? Tawadu. Ada yang menjawab, Pak? Jawab aja, salah nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa. Ada yang menjawab? Muhajirin, betul? Ya, betul. Muhajirin. Oh, betul. Kenapa Muhajirin lebih utama? Karena lebih dahulu masuk Islam. Perjuangannya lebih besar. Iya. Lihat kata Nabi SAW, tanda keimanan mencintai Ansar. Bagaimana kalau mencintai Muhajirin? Mencintai Ansar saja tanda keimanan, apalagi mencintai Muhajirin. Semua. Kemudian yang kesembilan, hubbu Ali bin Abi Thalib. Mencintai Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ya. Dari Ali bin Abi Thalib, "Walladzi khalaqal habba wa bara'an nasama, innahu la'abdun nabiyil ummi ilayya, annahu la yuhibbuni illa mu'min, wa la yubghiduni illa munafiq." Dalam hadis yang bernama Muslim. Ini hadis sahih. Dalam Sahih Muslim. Bukan karangan orang Syiah. Nabi SAW Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sesungguhnya Nabi yang tidak bisa baca itu siapa? Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepadaku, siapa saja yang mencintaiku maka dia seorang beriman, dan siapa saja yang membenciku maka dia seorang munafik. Ya, maka kita harus menjadi orang yang senang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit kurang, Ustaz, menuju ke azan maghrib. Ini berarti ada 8 tadi ya? Ya? Ada 8, 9 ya? 8 ya? Apanya? Cara-cara tadi yang lain, Ustaz. Ada 9 ya? 9. 9, Masya Allah. Baik, Pak. Ini mungkin kita lihat sama teman-teman sudah pada banyak nulis nih. Kita kasih pertanyaan aja langsung kan ya. Ya mungkin boleh, ini ada karena waktu sudah sedikit lagi, kalau mau bertanya silakan bisa di WhatsApp atau kita kasih pertanyaan. Ya. Tapi ini ada yang bertanya kan, sudah masuk WhatsApp, kita bacakan dulu. Ini datang dari Umu Sultan. Nah, mau tanya Ustaz, katanya, kalau suami waktu di kantor bersikap di bawah, tegas, serius, tapi pas sudah di depan, sudah di rumah, depan istri dan anak-anaknya suka bercanda. Nah, jadi mungkin inilah bercanda dan ini ya. Atau juga ada anak yang berbicara selengean di sekolah dengan teman-temannya,
tapi kalau di depan orang tuanya dia berbicara halus dan sopan santun. Apakah ini termasuk bermuka dua juga nggak sih Ustaz? Termasuk dalam ancaman hadis Zul wal Sa'id. Pada Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Ya. Apakah ketika seorang misalkan di kantor dia bawa, ya, tapi ketika sama teman-temannya satu angkatan ketawa-ketawa, ya, sama keluarganya ketawa-ketawa santai, apakah ini tanda kemunafikan? Dia punya jawabannya? Jawabannya tentu tidak. Tidak. Ya. Bahkan ini diantara bukti kepandaian dia dalam bermuamalah. Rasulullah SAW bersabda, "Anzilun nas manazilahum." Dudukan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Ya, misalkan orang bergaul dengan pejabat serius, ya. Tapi bergaul dengan teman-temannya sendiri ketawa-ketawa biasa. Ya, bukan berarti dia sedang bermuka dua. Ya, maka ya misalkan pengajar lah, seorang ustaz, di hadapan muridnya nggak mungkin ketawa-ketawa, ya kan? Harus menjaga muruah. Di hadapan muridnya, terutama di Indonesia ya, nggak mungkin makan es krim. Ya. Ya nggak? Kiai makan es krim kira-kira di Indonesia gimana? Kiai makan es krim, jatuh muruahnya kalau di hadapan masyarakat Indonesia. Di Arab tidak. Oh gitu kan? Ya, di Arab itu sosial itu makan es krim biasa saja. Ya, karena berkaitan dengan muruah ini berbeda masing-masing tempat. Ya, masuk kelas pakai kacamata hitam di Arab Tidak masalah. nggak masalah. Di kita Sini. diketahui sama murid-murid. Ya, jadi disesuaikan dengan kadar tempat masing-masing. Maka orang yang seperti ini bukan bermuka dua. Ya, dia di majelis ilmu misalkan menjaga sikap, tapi di rumah ya santai. Bahkan ini di antara sifat suami yang baik. Ya, ketika Aisyah berbincang dengan para wanita, masing-masing wanita menyebutkan di mana kondisi suaminya. Sampai ada 11 wanita. Di antara sifatnya apa itu? Zawji idza dakhala fadid wa idza kharaja asid wa la yas'alu amma ahida. Suami saya kalau masuk seperti harimau, kalau keluar rumah seperti macan, dan dia tidak bertanya terhadap apa yang telah diberi. Ini kira-kira pujian atau Bulian. ya, pujian atau ocehan? Suami saya kalau masuk rumah seperti macan, Iya. kalau keluar rumah seperti singa, dan dia tidak bertanya kepada apa yang sudah diberi. Sama-sama galak. Macan sini Ya, sama galak. ketika dibaca secara hadisnya ternyata ini adalah pujian. Oh puji. Pujian. Maksudnya apa? Suami yang bagus kalau masuk ke rumah seperti macan. Masuk macan. Lihat macan di kandangnya, santai, main-main sama anaknya. Tapi kalau di luar seperti singa, berwibawa, Gagah tadi. gagah, menjaga sikap. Wala yas'alu amma ahida, dan dia tidak suka bertanya kepada apa yang sudah diberi. Ya, jadi suami yang baik itu jangan seperti akulti. Ya. Baru tanggal 15 misalnya sudah habis. Ya mana ini laporannya ini sudah habis lagi. Istrinya disuruh buat laporan. Ini anak KPP. Ya. Jadi ya ini tanda suami yang kurang baik, terlalu detail dengan pemberiannya. Ya. Baru juga tanggal segini sudah habis. Ya. Jadi ya ini terlalu detail ya. Walaupun mungkin sebagian wanita ada yang tidak bisa terlalu dibebankan tentang keuangan ya, karena ada sebagian wanita apa dia diem di rumah terus tapi tangannya keluar rumah terus belanja main terus ya, Apa? Check out terus ya. Masya Allah. Ya, Tapi juga tidak tadi ya. Berarti bukan termasuk yang
munafik ya, kalau Ya. ada suami seperti itu ya. Yang seperti ini bukan yang munafik. Allah Ta'ala. Baik, masih ada sedikit lagi kita kasih pertanyaan tadi ya. Untuk ikhwan kita, kalau ikhwannya harus agak sulit kan? Ya. Jadi kan ada 9 yang disebut oleh Ustaz ya, cara-cara agar kita tidak terkena penyakit munafik. Sebutkan 5 tadi yang sebut ya, Pak. Yang belum jawab, kalau bisa yang belum jawab nih kalau bisa, yang belum jawab. Sebutkan 5 aja, boleh nyontek, boleh nyontek ya, tidak apa-apa. Nyontek hukumnya apa tuh? Bukan jotek, lihat. Oh iya, kalau lihat boleh ya. Open book loh kalau bahasa ujian. Silakan sebutkan 5 saja dari kalau Yang pertama, segera melaksanakan sholat, terutama utamakan mendapatkan takbiratul ihram dengan waktu hari, kemudian memperbaiki akhlak dan memperbaiki agama. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, yang lain, yang kelima, kan. Iya. Masya Allah. Betul ya. 5 hal yang amalan-amalan yang menghindarkan seorang dari Wah, luar biasa. Iya, kalau suruh jawab semua juga bisa kayaknya. Ya, kalau suruh jawab semua juga bisa kayaknya. kayak bisa. Kayak gitu. Baik, sekarang pertanyaan untuk umat di belakang sana ya, silakan langsung siap-siap tangannya di HP, langsung pasang. Kalau untuk umat mungkin pertanyaan jangan terlalu susah. Ya. Sebutkan ada berapa jumlah uzur yang harus kita berikan kepada saudara muslim kita. Tadi sudah sebutkan oleh Ustaz ya. Berapa jumlah uzur? Nah, silakan. Langsung dijawab. Banyak. Bismillah. Kita nanti buka yang pertama dulu ya. Bismillah ini dari nomor belakangnya 1734 ya. 70 Ustaz. Betul. Masya Allah. 70 silakan ya. Nanti pada nomor yang 4 digit belakangnya 1734 bisa langsung diambil di bikin belakang ya. Insya Allah ada yang akan kita titipkan. Baik Ustaz, rupanya tinggal 5 menit lagi sesaat sebelum masuk waktu maghrib. Mungkin ada kesempatan. Dan Ya. Di antara hal yang harus sangat kita jaga dalam kehidupan ini adalah keimanan. Jangan sampai karena kita mendahulukan teman kita, ya, mendahulukan hawa nafsu kita, mendahulukan keinginan kita, sehingga kita korbankan iman kita dan berbalik menjadi orang yang munafik. Ya, maka jagalah hati kita dan kemunafikan, karena sungguh yang kita tidak tahu apakah kita ini terbebas dari kemunafikan atau tidak. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salatina sahabiyan kulluhum yaqulu ala nafsihi nifaq. Aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat. Bayangkan 30 orang sahabat, semua mereka takut dirinya ditimpa akan sifat kemunafikan. Siapa kita? Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat kemunafikan, menjaga keimanan kita, dan menjadikan kita senantiasa bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengingatkan kita. Allah Ta'ala. baik, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya di sore hari ini, dan juga jazakumullah kepada para sahabat yang sudah hadir di masjid yang mulia ini tempat kita berkumpul. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini jadi sebuah kebaikan untuk Ustaz dan untuk kita semuanya. Kita akan ketemu Ustaz insya Allah di pekan ketiga, nanti masih di hari Sabtu. Ini temanya cukup menantang. Nanti tunggu aja nanti di WhatsApp grupnya seperti apa temanya. Jazakumullah khairan. Sampai ketemu lagi, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.